Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 10 kita ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 original. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows 10 dan tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Caranya this PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 10 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Setelah kita tahu edisi Windows dan tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita, selanjutnya kita close. Dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Nah, untuk mendapatkan ISO Windows 10 original, teman-teman bisa ke link yang ada di halaman deskripsi, atau kita bisa juga ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Windows 10 Disk Image, kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya Microsoft.com kita klik. Selanjutnya di halaman kita klik kanan. Kemudian inspect. Selanjutnya icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Kemudian kita klik icon refresh. Selanjutnya source kodenya kita close saja ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian select edition kita klik. Kemudian kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Kemudian confirm.
Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 ada yang 32 bit dan 64 bit ya. Nah, di sini kita download ISO Windows 10 sesuai dengan tipe operating system yang terinstal pada laptop atau komputer kita ya. Misalnya pada laptop atau komputer teman-teman saat ini terinstal Windows 10 32 bit, maka di sini silahkan download ISO Windows 10 yang 32 bit ya. Nah, karena laptop saya saat ini terinstal Windows 10 64 bit, maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 10 yang 64 bit ya teman-teman. Kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita install ulang Windows 10 pada laptop atau komputer. Caranya kita klik File Explore. Kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 10 original yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak file. Kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih partisi lokal disk D ya teman-teman. Kemudian OK. Selanjutnya nama foldernya kita ganti menjadi Win10. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 10-nya tidak ingin terhapus atau hilang, silahkan pindahkan sendiri ke lokal disk D ya. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Kemudian folder Win10 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 10 original yang baru saja kita ekstrak ya. Nah, sebelum kita install, kita rename dulu lokal disk D ya teman-teman. Caranya lokal disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, lokal disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename lokal disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita masuk ke Advanced Startup ya teman-teman, atau Windows Recovery Environment ya. Caranya kita tekan Shift dan tahan, kemudian kita restart laptop atau komputer kita ya. Atau bisa juga kita klik Start. Kemudian setting kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kemudian update dan security kita klik. Kemudian recovery kita klik. Kemudian di advanced startup kita klik restart now ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik troubleshoot ya. Kemudian advanced option kita klik. Kemudian sistem image recovery kita klik. Kemudian nama user kita klik.
Nah, di sini bagi teman-teman yang laptop atau komputernya ada passwordnya, silahkan isikan passwordnya ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya tidak ada passwordnya, silahkan kosongkan saja. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik cancel ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik advance. Kemudian install a driver kita klik. Kemudian OK. Kemudian this PC kita klik. Kemudian partisi data kita double klik. Kemudian folder Win10 kita double klik. Kemudian setup kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Selanjutnya kita close saja ya teman-teman. Kemudian cancel. Selanjutnya kita klik form setup Windows ya. Nah, di form setup Windows, untuk theme dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi dan saat ini sudah memiliki produk Windows 10, silahkan masukkan produknya ya. Kemudian kita klik next. Maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produk yang baru saja kita masukkan ya. Tetapi untuk teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi dan saat ini belum memiliki produk Windows 10, teman-teman bisa pilih I don't have a product ya. Karena kita bisa aktivasi setelah selesai instalasi nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya sudah teraktivasi, di sini kita pilih I don't have a product ya, agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali, selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Nah, karena Windows 10 saya sebelumnya sudah teraktivasi, di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di form edisi, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, di sini teman-teman bebas memilih edisi Windows sesuai selera teman-teman ya. Tetapi untuk teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya sudah teraktivasi, di sini kita pilih edisi Windows 10 sesuai yang terinstall sebelumnya ya. Contohnya laptop saya sebelumnya terinstall Windows 10 Pro, maka di sini edisinya saya pilih Windows 10 Pro juga ya. Agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 10 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 4, maka partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format,
kemudian oke. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian oke. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian oke. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian oke. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya. Nah, di region apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Kemudian continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini untuk password saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choice privasi setting seperti ini, kita tinggal klik accept ya. Sampai sini tahap konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 10 sudah tampil. Selanjutnya kita klik maybe later. Di tahap 4 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus dan kembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 10 kita ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 10 Pro, untuk versinya 22H2, untuk tipe operating sistemnya 64 bit, artinya install ulang Windows 10 pada laptop atau komputer kita berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close, selanjutnya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita hapus folder Win10 ya teman-teman, karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan,
Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install ulang Windows 10? Untuk link tutorial setelah kita melakukan install ulang Windows 10 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman, cara install ulang Windows 10 paling mudah dan cepat. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.